Ketika sahabat Hudzaifah bin Usaid dan sejumlah sahabat lainnya sedang membahas tentang hari kiamat, Nabi Muhammad SAW datang mendekati mereka kemudian menanyakan, "Sedang mengingat apa kalian?" "Kami sedang bersama mengingat tentang hari kiamat," jawab Hudzaifah. Percakapan para sahabat tentang hari kiamat menjadi waktu yang tepat bagi Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan ilmu tentang hari kiamat. Beliau bersabda, "Kalian tidak akan pernah melihat hari kiamat sehingga kalian melihat 10 pertandanya, yaitu munculnya dukhon, dajjal, dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam, Ya'jud Ma'jud, 3 musibah terbenamnya tanah yaitu di tanah timur dan di tanah barat dan di Jazirah Arab. Dan akhir dari pertanda kiamat tersebut adalah terdapat api yang menggiring umat manusia pada tempat mereka dibangkitkan." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memperjelas ayat yang artinya, "Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih." Quran Surat Ad-Dukhan nomor 10 hingga 11. Secara bahasa dukhon bermakna asap. Lantas dukhon yang bagaimana yang menjadi salah satu tanda kiamat? Apakah asap meteor, atau asap gunung meletus, atau asap yang bagaimana? Mari kita bahas di video ini. Ada perbedaan pendapat ulama tentang dukhon yang dimaksud. Pertama, kabut yang menimpa kaum Quraisy, yaitu kabut yang terjadi saat mereka ditimpa kekeringan dan kelaparan. Karena doa Rasulullah SAW disebabkan kesombongan mereka kepada ajaran Allah. Ketika mereka melihat ke langit, tergambar di mata mereka seakan berkabut akibat lapar yang sangat. Pendapat ini dipilih oleh sahabat Ibnu Mas'ud, kemudian diikuti oleh sejumlah ulama. Dinilai kuat oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Bukhari menyebutkan riwayat sahabat Ibnu Mas'ud tentang ini, ketika seorang dari Kindah berbicara tentang dukhon. "Nanti di hari kiamat akan muncul dukhon yang akan menulikan pendengaran orang-orang munafik dan membutakan mata mereka." Mendengar ucapan ini, sahabat Ibnu Mas'ud marah. "Siapa yang tahu ilmunya silahkan bicara, namun siapa tidak tahu maka katakan saja Allahu a'lam, Allah lebih yang tahu." Karena Allah pernah berfirman kepada nabinya, "Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya dakwahku, dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada." Quran Surat Shad nomor 86. Dahulu orang-orang Quraisy lambat menerima Islam, lantas Nabi Muhammad SAW mendoakan keburukan untuk mereka. "Ya Allah, tolonglah aku atas perlawanan mereka dengan masa paceklik yang pernah menimpa Nabi Yusuf." Akibat doa ini mereka ditimpa kekeringan dan kelaparan selama 1 tahun sampai membinasakan mereka. Mereka sampai memakan bangkai dan tulang belulang. Orang-orang ketika itu memandang langit seperti berkabut. Kesimpulannya, menurut pendapat ini, dukhon adalah asap berupa khayalan di pandangan mata saja, bukan asap yang nyata. Kedua, asap tanda kiamat yang akan muncul mendekati kiamat. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Abbas dan sebagian sahabat dan tabi'in. Dari Ibnu Abi Mulaikah, beliau berkata, "Suatu hari aku menemui Ibnu Abbas di waktu pagi dan berkata, 'Aku tidak tidur tadi malam hingga subuh.' Aku bertanya, 'Mengapa?' Beliau bercerita, 'Bintang berekor telah terbit, aku khawatir dukhon telah muncul. Ini yang membuatku tidak bisa tidur hingga subuh.' Hadis riwayat Hakim. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan status riwayat tersebut sebagai riwayat yang sahih. Ini adalah sanad yang sahih sampai kepada Ibnu Abbas, tintanya umat penerjemah Al-Quran. Pendapat ini juga disepakati oleh sejumlah sahabat dan tabi'in, didukung oleh hadis-hadis sahih maupun hasan dan lainnya. Pendapat yang rajih. Pendapat yang kuat adalah pendapat kedua. Dukhon adalah asap yang akan muncul sebelum tiba hari kiamat sebagai tanda kiamat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kabut itu meliputi seluruh manusia. Inilah azab yang pedih." Quran Surat Ad-Dukhan nomor 11. Allah mengabarkan dalam ayat ini, kabut tersebut akan meliputi seluruh manusia. Jika kabut itu hanya menimpa kaum Quraisy, maka tidak disebut meliputi seluruh manusia karena hanya menimpa sekelompok orang saja, sebagaimana keterangan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah.
Kabut itu meliputi manusia. Maksudnya meliputi seluruh mereka dan menimpa manusia pada umumnya. Kalau seandainya yang dimaksud dukhon itu hanyalah asap khayalan yang menimpa kaum musyrikin penduduk Mekah saja, maka tentu tidak akan disebut meliputi manusia. Nabi Muhammad SAW menyebut dukhon sebagai tanda kiamat besar. Kalian tidak akan pernah melihat hari kiamat sehingga kalian melihat 10 pertandanya, yaitu munculnya dukhon, dajjal, dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam, Ya'juj Ma'juj, 3 musibah terbenamnya tanah, yaitu di tanah timur, di tanah barat, dan di Jazirah Arab. Dan akhir dari pertanda kiamat tersebut adalah terdapat api yang menggiring umat manusia pada tempat mereka dibangkitkan. Hadis riwayat Muslim. Menunjukkan kemunculan dukhon terjadi saat mendekati kiamat. Dalam Al-Quran diterangkan bahwa asap tersebut berupa asap yang nyata, bukan sekedar hayalan. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Quran Surat Ad-Dukhan nomor 10. Hadis tentang kisah Ibnu Sayyad. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan kisah Rasulullah SAW dengan seorang dukun beragama Yahudi bernama Ibnu Sayyad. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku menyembunyikan sesuatu untukmu." Ibnu Sayyad menanggapi, "Yang Anda sembunyikan adalah duk, asap." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tetaplah di tempatmu, kamu tidak akan melampaui batasmu." Kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan ayat, "Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas." Quran Surat Ad-Dukhan nomor 10. Dijelaskan oleh hadis serta ayat yang dibaca oleh Nabi tersebut bahwa tanda kiamat berupa dukhon masih ditunggu. Ini menunjukkan tanda ini belum tiba di saat Nabi bersabda. Ditambah lagi kisah ini terjadi setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Ini menunjukkan bahwa pendapat pertama di atas kurang tepat. Diterangkan dalam kitab Al-Aqaid As-Salafiyah. Adapun penafsiran yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu adalah pendapat beliau. Dan hadis Nabi lebih berhak didahulukan daripada pendapat sahabat. Wallahu a'lam bishawab.